Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Syahid Asgar, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas D. Di sini saya akan kenapa saya membuat video ini karena saya mengumpul tugas UAS saya terlambat. Karena instruksinya disuruh membuat video, saya akan menuruti dari instruksi Ibu Hajah Yuliani Khalfiah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan soal dari UAS hadis tarbawi. Yang pertama, soalnya jelaskan apakah yang dimaksud metode asistensi lengkap dengan contoh hadisnya. Yang saya jawab di sini pertama adalah apa itu asistensi? Asistensi adalah suatu proses bimbingan pada suatu hal tersebut atau hal tertentu. Asistensi memberikan keuntungan kepada seseorang untuk dapat berinteraksi secara bebas, sehingga asistensi dapat berpengaruh pada kualitas seseorang per individu. Konsep asistensi adalah dengan memberikan kepercayaan kepada seseorang, dalam hal ini adalah guru, untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan mereka dengan bantuan oleh pendamping untuk mencapai tujuan profesionalisme. Untuk dalil yang menjelaskan tentang tersebut adalah saya akan membacakan hadisnya. Hadasana Yahya qala hadasana Abi Uyain an Masrubah bin Sufyah an Aisyah anna imra'atun sa'alat an-nabi sallallahu alaihi wasallam an aslaha minal mahid fa amaruha kaifa tagtasil qala hadza fariidah min masaka fatutahhiri bima qalat kaifa atahhir qala tatahhiri biha qalat kaifa qala subhanallah tutahhiri fajtabitiha ilayya faqalat tattaba'i biha asraddam. Untuk jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu terjemahkan potongan hadis berikut dan jelaskan maksud jika dihubungkan dengan pendidikan. Saya akan membacakan hadis terlebih dahulu. Masaluma, bismillahirrahmanirrahim. Masaluma ba'atsanillah bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisir kasir asaba ardan fakana 'alaiha naqiyatun qabilat ma'a fa ambatat akala'a wal ushba kasir. Untuk dihubungkan dengan pendidikan, menurut hadis tersebut, yaitu di dalam hadis tersebut nilai pendidikan dari hadis tersebut yaitu bahwasannya kedua perumpamaan di sini kita disuruh berpikir, yaitu tentang perumpamaan bumi dan manusia membutuhkan siraman. Bumi perlu siraman air agar menjadi tanah yang subur dan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau, kemudian dimanfaatkan untuk manusia. Demikian pula analoginya, yaitu halnya hati manusia perlu disiram dengan petunjuk dan ilmu agar hatinya menjadi subur, menerima petunjuk, mendapat ketenangan, kemudian diamalkan atau diaplikasikan dan diajarkan sehingga manfaatnya lebih luas lagi. Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu pertanyaannya yaitu apakah maksud dari potongan hadis di bawah ini. Sebelumnya saya akan membacakan hadis tersebut, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa wadi'ul ilma inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanazir al-jauhara wal lu'lu'a wad dhahab. Sini jawaban dari soal yang ketiga, yaitu hadis ini bermaksud bahwa menuntut ilmu itu wajib atau yang disebut dengan fardu atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengajarkan ilmu oleh seseorang selain daripada ahli ilmu diperumpamakan mengalungkan, seperti mengalungkan rantai yang terbuat daripada mutiara, permata, dan emas ke leher babi
Tanpa ilmu kita mengajarkan amalan dan ibadah yang tidak sejajar dengan perintah Allah dan suruhan Rasulullah SAW. Ini itu saja. Untuk yang pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana analisa saudara tentang pendidikan bagi muslim berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jawabannya itu pendidikan bagi muslimah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu ada yang mengatakan bahwa untuk apa perempuan berpendidikan, ujung-ujungnya akan di dapur juga. Sedangkan pendidikan perempuan pada masa Rasulullah SAW sudah diperhatikan oleh Rasulullah. Tidak mungkin perempuan tidak berpendidikan. Sedangkan perempuan merupakan pendidikan awal untuk seorang anak. Perempuan memiliki peranan penting untuk menentukan baik tidaknya suatu generasi bangsa atau SDM. Perempuan atau ibu merupakan sekolah atau madrasah pertama bagi seorang anak tersebut. Untuk soal yang kelima, yaitu tuliskan hadis tentang menyuruh anak sholat. Siapakah yang berkewajiban mendidik anak sholat? Jelaskan berdasarkan analisa saudara langkah-langkah untuk mengaplikasikan dalam pendidikan. Untuk hadis dari soal nomor 5, yaitu an Abi Suriyah bin Mu'abbad al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkan sholat kepada anak-anak jika berusia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkan sholat jika berusia 10 tahun. Jadi hadis tersebut dapat kita analisa bahwasannya sholat harus diajarkan kepada anak oleh orang tua ketika anak berusia 7 tahun. Orang tua bisa memberikan hukuman bila mana anak meninggalkan sholat pada saat telah berusia 10 tahun. Pendidikan sholat harus diajarkan oleh kedua orang tua yang wajib mengajarkannya, sehingga anak akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran sendiri dalam mengerjakan sholat dan ibadah lainnya hingga anak usia dewasa. Dalam hal tersebut juga merupakan langkah-langkah untuk mengaplikasikan dalam pendidikan. Untuk soal nomor terakhir atau nomor 6, itu jelaskan adab dalam memberi hukuman atau had. Sini adab memberi hukuman bertujuan untuk tidak diulangi. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak boleh melebihi 10 kali pukulan kecuali dalam masalah hudud, maksudnya dalam jinayah, tindak pidana kriminal seperti mencuri, namun tergantung kepada hakim yang menindaklanjutinya. Yang kedua, tidak boleh memukul muka. Batasan pukulan yang dibolehkan yaitu pukulan yang sifatnya ringan dan penuh kasih sayang dengan tujuan berupa teguran dalam ruang lingkup pendidikan, serta dengan menghindari pukulan pada bagian wajah atau muka. Yang ketiga yaitu tidak boleh marah, karena amarah bisa berdampak pada hal-hal yang negatif baik pada diri maupun masyarakat. Untuk syarat-syarat dalam memberikan hukuman, yaitu hukuman harus bisa menimbulkan rasa bersalah bagi yang dihukum. Yang kedua, hukum harus bisa menimbulkan kesadaran bagi yang dihukum. Dan yang terakhir, hukuman berakhir pada pengampunan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan ujian akhir semester hadis terbawi tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.